Maaf saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Hujan dingin biasanya buat orang mau buka mulut juga. Jadi katong sudah tahu dia omong sapa. Salom ko salome. Itu jadi soal. Papa mama saudara orang beriman, tentunya bahwa suatu pengakuan akan membuat orang menjadi percaya diri. Pengakuan. Kalau seandainya ada nyong yang mengaku bilang dia pun nona cantik, itu dia pun nona pun percaya diri tingkat dewa. Dia jalan kasih tahu keliling kampung, beta cantik. Siapa yang omong? Beta pun nyong pun pengakuan begitu. Apalagi kalau itu nyong dia pun nona pun pengakuan coba gitu. Weh biar begitu beta pun nyong paling ganteng. Dia akan pukul gong keliling kampung dan dia akan kasih tahu. Begini mas, kakan ganteng. Tentunya bapak maba saudara orang beriman, bahwa pengakuan itu terkadang relatif. Kenapa sehingga saya bilang relatif? Karena orang melihat dari bentuknya, wujudnya, apa yang dilihat, apa yang dibaca, kemudian baru timbul pengakuan. Tetapi tentunya bahwa pengakuan bukan hanya kemudian membuat orang menjadi percaya diri. Pengakuan akan membawa orang kepada suatu keputusan. Karena pengakuan maka orang akan membawa kepada suatu keputusan. Bapak Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Ketika mereka ada dalam satu pergumulan iman. Tetapi dalam hal ini juga bersifat tentang doktrin dan pengajaran. Ketika itu. Karena ada begitu banyak pengajaran tentang iman. Orang bisa saja dengan iman yang berbeda. Orang bisa saja dengan pengajaran yang berbeda. Rasul Paulus tentunya menekankan hal ini tentang iman. Menekankan iman kepada jemaat di Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, pengakuan itu memang benar keluar dari mulut. Ingat baik. Pengakuan selalu keluar dari mulut. Bukan dari tatapan mata. Kemudian bilang, pandangan pertama. Sen pakai begitu kakak Apris. Pengakuan selalu keluar dari mulut. Karena itu Rasul Paulus menekankan. Sebab kamu mengaku dengan mulutmu. Apa yang keluar dari mulut tentunya mau timbul dari hati. Baru kemudian orang kasih keluar dengan mulut. Jangan sampai sebentar bilang. Soalnya itu waktu beta hanya mau coba-coba omong sah. Itu waktu beta hanya iseng-iseng sah. Orang Jawa bilang aku guyonan. Au guyon. Wap Jawa onan ai. Au guyon. Soalnya ada guyonan soal iman. Pengakuan yang timbul benar-benar dari hati. Kenapa sehingga dari hati? Tentunya bahwa karena dia waras. Baru kemudian dia bawa omong. Jangan sampai bilang itu waktu beta pas ada bingung. Jadi beta omong itu pengakuan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, ingat bahwa pengakuan itu keluar dari mulut. Ada bahasa, ada perkataan yang dikeluarkan. Kenapa sehingga ditekankan bahwa pengakuan yang keluar dari mulut? Bahwa apa yang kita perkatakan, apa yang kita sampaikan harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Jangan sampai kau hanya omong-omong saja. Kemudian orang menuntut kau pertanggungjawaban, kau bilang, beta son bisa, son tahu dan seterusnya. Pengakuan itu keluar dari mulut. Dilanjutkan bahwa pengakuan itu tentang Yesus yang adalah Tuhan. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tentunya bahwa kalau kau ngomong bahwa Yesus adalah Tuhan, itu merupakan pengakuan iman orang Kristen, orang percaya. Kalau kotong menanyakan hal ini kepada orang yang imannya berbeda dengan kotong,
Maka mereka dengan keyakinan yang lain bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus menegaskan benar bahwa pengakuan yang keluar dari mulutnya itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini benar-benar pengakuan yang dapat dipegang, yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan pengakuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya semata-mata pengakuan, tetapi pengakuan di dalam percaya. Pengakuan di dalam percaya. Percaya ini berarti bahwa kotong sudah lihat juga kotong bilang, iya, percaya. Kotong sudah dapat pegang juga kotong bilang percaya. Kotong sudah dapat sentuh juga kotong bilang percaya. Pengakuan ini yang tentunya disampaikan oleh Rasul Paulus. Percaya dalam hatimu. Pengakuan yang timbul dari dalam hati. Benar-benar kotong percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, benar. Kalau kotong melihat bagian-bagian firman Tuhan bahwa ada banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Murid-murid rasul-rasul ditantang tentang kebangkitan Kristus. Tetapi iman percaya kita membawa kita untuk kemudian kita dengan pengakuan bahwa dia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Tuhan yang bangkit. Pengakuan itu yang akan membawa kita untuk kemudian kita benar-benar dapat bersaksi, dapat menyampaikan, dapat menceritakan. Tetapi juga ada di dalam diri kita bahwa Allah Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang hidup, adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Itu kotong pun iman percaya. Itu kotong pun doktrin, kotong pun pengajaran. Jadi kalau orang mau bolak-balik sang kotong justru Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Pengakuan itu tentunya akan membawa kita untuk kita mengenal Kristus secara pribadi. Dari itu pengakuan kita akan mengenal Kristus secara pribadi. Tadi Kakak Kusno bilang ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Dari ini pengakuan. Dari ini pengakuan maka kita akan penasaran. Yesus itu yang mana? Kira-kira yang disampaikan itu benar kok? Kita akan terus penasaran dan kemudian berupaya untuk mencari dia dalam kebenaran. Berusaha untuk mengenal dia. Tetapi tahu benar bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus Kristus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tentunya bahwa dia sampaikan ini, dia tahu benar bahwa ini akan membawa orang kepada keyakinan iman yang begitu luar biasa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pengakuan itu hanya datang dari dua tempat, dari hati dan juga dari mulut. Apa yang ada di dalam hati itu yang akan dikeluarkan dari dalam mulut. Tetapi ingat benar bahwa pengakuan itu adalah pengakuan yang harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Karena itu jangan sampai juga bahwa kau hanya sekedar mengaku percaya. Besok itu pasti ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tetapi tentunya bahwa ada banyak orang yang punya pengakuan dan janji mengiring Kristus. Ketika dia berjumpa dengan persoalan tantangan iman, kemudian dia merasa bahwa ini suatu batu sandungan, ini terlalu berat, mengikuti Yesus itu penuh resiko. Bahkan ada banyak orang yang kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan dan kemudian tidak taat kepada janji ikrarnya kepada Kristus. Kalau kau lihat kehidupan artis sekarang, kakak bertiga suka-suka soal agama. Ini hari kau lihat nanti dia gantung salib besar-besar. Besok kau lihat dia selain-lain, tutup dari kepala sampai kaki. Nanti besok lagi kau lihat dia selain-lain, dia berdoa pakai yang lain begini, pakai asap segala macam. Artis itu dia pun iman sudah tetap. Karena itu bukan suatu pengakuan, dia mencari ketenaran popularitas supaya banyak orang ikut dia, supaya banyak orang kagum-kagum dengan dia. Iman Kristen bukan supaya orang lihat dan orang kagum-kagum, supaya banyak orang ikut kutong, tetapi supaya semakin banyak orang percaya tentang Kristus melalui kutong hidup.
kotong pun pengakuan, melalui kotong pun kesaksian, melalui kotong pun kehidupan persekutuan dan melayani. Pengakuan itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan iman tiap hari. Dalam bersaksi, dalam melayani, dalam persekutuan, dan juga yang terakhir dalam memuliakan perjamuan kudus. Dalam pengakuan ini kita akan dibawa kepada yang disebut dengan yang penuh dan sempurna. Mengenal yang penuh dan sempurna. Artinya bahwa kalau kotong susiri, kotong mengenal dengan penuh. Mengenal dengan sempurna. Dalam pengakuan secara pribadi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit dari orang mati. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya, tentunya bahwa apa yang dikeluarkan dari mulut kita adalah merupakan apa yang keluar dari hati kita. Pengakuan kita pada hari esok melalui pelayanan peneguhan sidi bagi anak-anak Tuhan yang tentunya mempersiapkan diri dan iman untuk mengaku menjadi orang Kristen yang percaya dan dewasa di dalam iman, untuk mengiring Kristus, dan juga untuk turut bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan orang percaya. Ingat benar bahwa pengakuan itu harus benar-benar lahir dari dalam hati kita. Bukan karena orang yang suruh, bukan karena ada alasan-alasan yang lain, tetapi karena kau tempuh alasan tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita ada dalam rumah Tuhan untuk kita boleh mempersiapkan diri kita. Kita terbatas dalam banyak perkara. Bahkan sampai dengan besok nanti untuk pengakuan saja, pasti kita terbatas dalam banyak perkara. Belajar dari Simon Petrus. Dia orang yang begitu teguh untuk mengiring Kristus. Bahkan dia bilang kalau engkau mati pun beta juga mati. Tetapi sampai di sana pun imannya tetap terguncang dalam mengiring Kristus. Tetapi jangan sampai kemudian kita mengambil keputusan seperti Yudas. Setelah kita terguncang di dalam iman, kotong gantung diri. Perbarui iman seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Ketika Yesus ada di tepi pantai Tiberias, dia bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, Tuhan, beta mengasihi Tuhan. Beta mengasihi Tuhan. Itu sebenarnya pengakuan yang diperbaharui. Pengakuan kita bukan hanya sampai pada hari esok, yang mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kemudian sampai dengan suatu saat nanti ketika kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, maka kita benar-benar ada dalam pengakuan yang sama. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Biarlah pengakuan yang lahir dari hati itu yang akan keluar untuk kemudian Tuhan dipermuliakan. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan menolong. Roh Kudus akan memberikan bagi kita imannya. Amin.